Suara angin berdesir pelan, menjalar dari sela-sela dedaunan yang mulai menguning di sudut kampung Palu. Langit memerah jingga, suara adzan maghrib mulai berkumandang, tapi tidak semua orang menyambutnya dengan damai. Di Palu, terutama di kampung tua pinggir kota, maghrib adalah waktu batas antara dunia kita dan dunia mereka. Orang tua bilang, siapapun yang melanggar, siapapun yang berani keluar rumah saat maghrib, bukan hanya dirinya yang akan pulang. Ini kisah tentang Salma, gadis priang berusia 19 tahun, yang mengira maghrib hanyalah tentang perubahan waktu. Sampai suatu malam, ia menyadari, maghrib adalah pertaruhan nyawa. Dengarkan baik-baik, karena setelah kisah ini, mungkin kau akan berpikir 2 kali untuk keluar rumah saat maghrib. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Langit kampung Palu sore itu memerah, angin berembus dingin, membuat dedaunan pisang di samping rumah bergesekan pelan. Dari dalam rumah kayu sederhana, suara Ibu Salma terdengar dari dapur, berat, penuh penekanan. "Salma, sudah dekat maghrib nak, jangan keluar dulu. Cepat gelap sekarang, kampung nih gak sama kayak kota." Tapi Salma cuma tersenyum, sambil buru-buru menyematkan kerudung ke kepalanya. "Cuma beli telur kok Ma, cuma sebentar." Di luar, bayangan pohon kelapa mulai melintang panjang, suara adzan berkumandang, menembus udara yang mulai menusuk kulit. Salma melangkah, sandal jepitnya menginjak tanah basah, menciptakan bunyi kecipak, jalan kampung yang biasa ramai, perlahan kosong, sepi, hanya suara ayam pulang kandang yang sesekali terdengar. Ibu Salma menyusul ke teras, wajahnya penuh khawatir, matanya menerawang jauh, ke jalanan yang mulai menghitam. "Cepat Salma, jangan kelamaan, maghrib itu bukan cuma gelap, tapi juga saat mereka keluar." Tapi Salma tetap pergi, tanpa tahu, dia tidak akan pulang seorang diri malam itu. Salma berjalan menyusuri gang sempit, tanah liat mulai lembab, aroma anyir samar-samar menguar, tapi dia pikir cuma bau selokan kampung biasa. Cahaya matahari semakin pudar, jalanan yang biasanya ramai suara anak-anak, kini sunyi, seperti kampung mati. Sandalnya menginjak kerikil, krik, krik, lalu ada suara lain, langkah kecil, cepat, dari belakang. "Kak, tunggu saya." "Kak." Salma berhenti, tubuhnya kaku, perlahan menoleh, kosong. Tak ada siapapun di jalan, hanya deretan rumah panggung tua, jendela tertutup rapat, semua orang seperti menghilang saat maghrib. Nafas Salma mulai berat, bulu kuduknya berdiri, tapi pikirannya menepis rasa takut. Paling suara anak tetangga. Dia lanjut berjalan, langkahnya dipercepat, tapi suara kecil itu justru semakin jelas, semakin dekat, seperti menempel di belakang punggungnya. "Kak Aak, tunggu, saya juga mau ikut." Salma menoleh cepat, lagi-lagi kosong, hanya suara angin, dingin menusuk ke tulang. Langkah Salma mulai bergetar, detak jantungnya mengencang, namun warung itu sudah dekat, pikirnya. Sebentar lagi sampai, sebentar lagi aman. Tapi Salma tidak tahu, itu baru awalnya. Salma sampai di depan warung, biasanya terang, tapi kini lampunya meredup, pintu terbuka sedikit, seperti menunggu. Dia melangkah masuk, langkahnya berat, udara semakin dingin, aroma amis menusuk hidung. "Bu, beli telur?" Tak ada jawaban, warung kosong, rak-rak bergoyang pelan seperti disentuh angin, padahal pintu tertutup. Salma menelan ludah, matanya berkeliling, kosong, sepi, suara adzan yang tadi mengiringi langkahnya, perlahan menghilang, diganti suara garukan dari balik dapur. "Bu, telur 5, suaranya mulai bergetar. Tiba-tiba,
Suara garukan itu berhenti, diganti bisikan dari balik rak kayu. "Sudah, ikut saya juga lapar." Salma melangkah mundur, tubuhnya dingin, baru sadar, warung itu bukan tempat membeli telur lagi, tapi perangkap. Salma berbalik, berlari keluar warung, sandal jepitnya nyaris copot, detak jantung berkejaran dengan langkah kaki. Tapi baru beberapa langkah, sesuatu menarik bajunya dari belakang, kuat, mencengkeram, membuat tubuhnya nyaris terjatuh. Siapa ini? Lepasin!" jerit Salma, matanya liar menoleh ke punggung. Tangannya menyentuh kulit kasar, dingin, keras seperti tulang, bukan tangan manusia. Salma menepi sekuat tenaga, melepaskan cengkeraman aneh itu, berlari tanpa menoleh lagi. Dari kejauhan, samar terdengar suara ibu warung, entah dari mana. "Pulang, Salma, pulang cepat." Langkahnya makin kencang, udara seperti menutup jalan, seolah kampung itu menghisapnya makin dalam. Rumah yang biasanya hanya 2 menit, terasa seperti tak pernah sampai. Akhirnya, Salma melihat rumahnya, tapi ada yang aneh. Lorong kecil di depan rumah, biasanya terang lampu neon. Sekarang, gelap total, seperti ditelan bayangan. Pintu rumah terbuka sedikit, berderit pelan, suara malam menggema, menusuk ke telinga. Salma menelan ludah, menahan napas, melangkah pelan ke halaman. "Bu, Pak," suaranya lirih, tapi tak ada jawaban, hanya keheningan, dan suara dedaunan bergetar pelan. Salma dorong pintu lebih lebar, ruangan gelap, tak ada satu cahaya pun. Lalu, di belakangnya, terdengar suara kecil, sama persis seperti di jalan tadi. Kak, aku ikut pulang ya." Salma membeku, tubuh gemetar, rasa dingin merayap di tengkuk, langkahnya terhenti, rasa takut mengunci kakinya. Salma ingin lari masuk, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Suara itu makin dekat, terdengar seperti langkah kaki mungil, krek, krek, menghantam tanah basah di belakangnya. Ia mencoba memberanikan diri, menatap ke pintu rumah yang menganga, ingin berlari ke dalam, tapi suara itu berbisik lagi. "Kak, bukain pintu, aku nggak boleh di luar sendirian." Suara anak kecil, tapi nadanya tidak manusiawi, seperti 2 suara bersamaan, pelan, serak, dan dalam. Salma memejamkan mata, menahan air mata yang menggantung, ingat pesan ibunya. Kalau dengar suara, jangan jawab, jangan lihat ke belakang. Tapi rasa penasaran, rasa takut, bercampur jadi satu, dan tanpa sadar, Salma menggerakkan kepala, pelan, menoleh ke belakang, dan itulah awal mimpi buruknya. Pagi hari, suara ayam berkokok menggema, matahari muncul malu-malu di balik gunung. Ibu Salma keluar rumah, mendapati pintu depan terbuka, jantungnya berdebar kencang, lalu matanya terbelalak. Salma tergeletak di depan pintu, tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, Salma!" jerit ibu, berlari menghampiri. Tubuh Salma dingin, baju penuh debu dan tanah, kakinya penuh luka goresan, seperti cakaran, seperti bekas seretan ranting-ranting kasar. Ibu menangis, memeluk Salma yang mulai sadar, matanya sembab, bibir bergetar. "Bu, saya dengar suara anak kecil, dia ikutin saya. Dia nggak mau saya pulang sendiri." Ibu hanya memeluk erat, menahan air mata. "Tahu." Salma baru saja merasakan sendiri, kenapa maghrib bukan waktu untuk bermain-main di luar rumah. Sejak malam itu, hidup Salma tak lagi sama. Setiap maghrib, walau sudah di dalam rumah, lampu dinyalakan terang, pintu dikunci rapat, suara-suara aneh masih terdengar. "Kak,
Aku di sini. Bukain pintu. Aku juga pengen masuk. Ketukan pelan di jendela. Suara langkah kecil mondar-mandir di teras. Aroma anyir yang menyesakkan dada. Selalu datang saat adzan maghrib mulai berkumandang. Ibu Salma hanya bisa merangkul anaknya setiap senja. Berdoa keras, mengusir rasa takut yang selalu datang tanpa diundang. Bu, kapan ini selesai? Kenapa saya selalu dengar dia? Kenapa dia nggak pergi? Bisik Salma dengan mata berkaca. Ibu menghela nafas, menahan isak. Karena, kau sudah buka jalan buat dia pulang. Salma cuma bisa menangis dalam diam, menyesali langkah kakinya yang keluar saat maghrib. Hari-hari berlalu, tapi kampung Palu tetap sama. Setiap maghrib, semua pintu ditutup, jendela dikunci. Anak-anak tidak ada yang berani keluar, kecuali dulu. Salma yang menganggap pantangan itu cuma mitos. Di sudut rumah, Salma duduk termenung, memandang lorong yang pernah jadi saksi kesalahannya. Di kampung itu, cerita tentang anak kecil yang hilang, ibu-ibu yang pingsan di pinggir jalan, bahkan orang dewasa yang kerasukan, sudah lama ada, tapi orang sering lupa, sering meremehkan. Bukan soal takut, nak, ini soal menghargai waktu, ada batas yang manusia nggak boleh lewati, ucap ibu, membelai rambut Salma yang kini tak pernah berani keluar lagi saat maghrib. Salma mengangguk, matanya sayu, luka di kakinya perlahan sembuh, tapi luka di hati, rasa takutnya, mungkin tak akan pernah hilang. Saya, nggak bakal keluar lagi bu, cukup sekali, cukup saya, dan sejak itu, Salma belajar, beberapa larangan bukan untuk ditantang, tapi untuk dijaga. Senja itu, Salma berdiri di balik jendela, melihat langit Palu yang mulai menguning. Suara adzan maghrib terdengar lagi, membuat dadanya bergetar, mengingat malam-malam mencekam yang pernah ia lewati. Ia menarik tirai, menyalakan lampu, duduk di dekat ibu, mendekap Al-Quran kecil di dada, mencoba menenangkan hatinya. Bu, kenapa cuma maghrib yang dilarang? Kenapa harus maghrib? Tanya Salma, lirih. Ibu tersenyum tipis, matanya menerawang jauh keluar jendela. Karena maghrib, itu perbatasan, saat manusia harus kembali ke rumah, saat dunia lain mulai bangkit, bukan menakut-nakuti, tapi mengingatkan, agar manusia tahu batasnya. Salma mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kini ia tahu, dunia bukan cuma soal yang terlihat, tapi juga menghormati yang tak tampak. Siapa yang melanggar, kadang gak pulang sendirian, dan itulah pelajaran hidup Salma, satu malam, mengajarkannya, agar tidak bermain dengan waktu yang bukan milik manusia. Karena beberapa pintu, jika terbuka, tidak selalu bisa ditutup kembali. Pesan moralnya adalah, tradisi dan kepercayaan masyarakat lokal bukan untuk ditertawakan. Banyak larangan-larangan tradisional yang menyelamatkan manusia dari bahaya yang tak terlihat. Hormati budaya dan tradisi lokal, karena itu bagian dari kearifan nenek moyang. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.